Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Keuntungan dalam penerapannya menggunakan diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya emang apa itu keuntungan? Jadi keuntungan total adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya produksi. Kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah baca tentang total pendapatan dan total biaya, sehingga kita bisa simpulkan atau kita bisa simbolkan secara matematis bahwa P itu simbol dari keuntungan total itu sama dengan TR dikurang TC. Jadi total revenue-nya dikurang dengan total cost-nya dia. Nah, kalau kita disuruh meminta menghitung atau menentukan keuntungan total maksimum, bagaimana caranya? Prinsip yang kita gunakan harus memenuhi dua syarat untuk memenuhi keuntungan total maksimum. Syarat yang pertama, turunan pertama dari Pi harus sama dengan 0. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama ini untuk mencari nilai Q agar keuntungan total maksimum, sehingga kita bisa dapat bahwa turunan pertama harus sama dengan 0 atau dq per dp per dq nya sama dengan 0. Nah, perlu diingat di sini ya, ini ada sesuatu hal yang perlu kita analisis. Pi itu kan TR dikurang TC. Maka ketika Pi aksen sama dengan 0 atau turunannya itu sama dengan 0, sehingga berarti turunan Pi berarti kan TR aksen dikurang TC aksen sama dengan 0. Berarti kalau kita buat TR aksen sama dengan TC aksen gitu ya nih ya. Sehingga masih ingat ya, kalau TR aksen itu artinya total revenue diturunkan. Jadinya apa? Iya betul, marginal revenue MR. Kalau TC diturunkan jadinya apa? Jadinya adalah marginal cost-nya dia. Sehingga kita katakan bahwa syarat pertama untuk keuntungan total maksimum bisa juga dicari dengan marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya ya. Jadi bisa menggunakan yang saya kotakin biru ini, atau juga bisa menggunakan bahwa MR sama dengan MC-nya. Syarat kedua yang juga harus terpenuhi yaitu turunan kedua dari Pi-nya. Jadi kalau Pi yang pertama itu udah diturunin, terus diturun sekali lagi, artinya turun keduanya itu harus kurang dari 0 untuk menentukan keuntungan total maksimum. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa nilai Q-nya itu adalah pada keuntungan maksimumnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat, kalau Pi-nya itu diturunkan kedua kali kurang dari 0, maka Pi-nya itu maksimum, sehingga keuntungannya akan maksimum. Masih ingat ini ya, yang di turunan kedua kalau di fungsi ya, di fungsi aljabar. Tapi kalau turunan keduanya itu lebih dari 0, ingat ya, kalau lebih dari 0 di sini, lebih dari 0, maka itu bukan keuntungan maksimum, tapi keuntungan akan minimum atau bisa dikategorikan merugi atau kerugian. Nah, ingat berarti harus memenuhi dua syarat untuk dia mengalami keuntungan total maksimum. Turunan pertama harus sama dengan 0 dan turunan kedua kurang dari 0. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada istilah yang mungkin kamu pernah dengar, yaitu titik pulang pokok atau titik impas atau break even point atau BEP. Nah, di sini kalau saya punya sebuah gambar, di sini kan ada total revenue-nya nih ya, garis ini garis total revenue-nya. Terus di sini ada total cost-nya. Ingat, yang namanya profit itu pendapatan harus lebih besar daripada total biayanya. Maka di sini total revenue-nya harus yang di atasnya, total cost-nya yang di bawah, sehingga mengalami profit ya. Tapi kalau misalkan total cost-nya yang lebih gede dibandingkan dengan total revenue-nya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerugian. Nah, di dalam gambar ini fixed cost-nya dan ini variable cost-nya ya, variable cost-nya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa BEP atau break even point itu adalah kondisi di mana nih TR sama dengan TC. Kondisi di mana TR sama dengan TC. Sehingga saya bisa
menuliskan bahwa BEP adalah suatu keadaan di mana total pendapatan sama dengan total biaya produksi, atau suatu perusahaan tersebut atau produksi tersebut, si produsen itu tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Atau secara matematis saya bisa tuliskan bahwa TR sama dengan TC, ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas sebuah contoh. Jadi fungsi permintaan suatu perusahaan P sama dengan 300 dikurang Q, dan biaya rata-rata yang dikeluarkan ditunjukkan oleh fungsi AC, yaitu Q dikurang 200 minus 20.000 per Q. Jika Q dalam satuan unit dan P dalam juta rupiah, tentukan keuntungan maksimumnya. Berarti di sini kita punya fungsi permintaannya 300 minus Q dan fungsi average cost-nya, ya. Q dikurang 200 dikurang 20.000 per Q. Berarti ingat tadi, untuk mencari keuntungan kita butuh TR dan TC. Berarti kita pertama cari TR-nya dulu. Masih ingat ya, total revenue itu apa? P dikali Q, price-nya dikali dengan quantity-nya. Maka 300 min Q dikali dengan Q-nya, dapat 300 Q dikurang Q kuadrat. Dan TC-nya, total cost-nya itu adalah AC dikali Q-nya. Berarti Q dikurang 200 dikurang 20.000 per Q. Dan dikali Q-nya, maka dapat Q kuadrat minus 2000 min 20.000. Nah, kalau udah dapat TR dan TC, maka kita bisa cari P-nya, TR dikurang TC. Tinggal kita kurangkan aja TR-nya berapa dikurang dengan TC-nya dia. Maka kita akan dapat P sama dengan minus 2Q kuadrat plus 500Q plus 20.000. Nah, kalau kita udah dapat P-nya, ini kan baru fungsi keuntungannya, ya. Ini fungsi keuntungannya. Maka kalau kita sudah dapat fungsi keuntungannya, kita bisa mencari kapan dia akan mengalami keuntungan maksimum. Gimana caranya? Syarat pertama tadi, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Berarti kita turunkan min 2Q kuadrat, turunannya apa? Min 4Q, betul ya. Terus plus 500Q, berarti plus 500, 20.000-nya kan 0 ya. Berarti min 4Q plus 500 sama dengan 0. Lalu kita cari Q-nya. Berarti kan pindah ruas ya, minus 500 per minus 4 atau 500 per 4, dapatnya 125. Nah, artinya kita akan cek apakah benar ketika kuantitinya 125 ini dia akan mengalami keuntungan maksimum. Maka harus dilakukan syarat kedua. Syarat kedua adalah turunan keduanya kurang dari 0. Tadi turunan pertamanya kan ini ya. Lalu kita turunkan sekali lagi. Minus 4Q plus 500. Turunnya apa? Ya, min 4 ya. Min 4 kurang dari 0. Benar atau enggak? Benar enggak kalau minus 4 itu kurang dari 0? Jadi kita turunkan di sini. Dapatnya minus 4 nih. Benar enggak kalau minus 4 itu kurang dari 0? Ternyata benar. Maka berarti benar bahwa 125 ini adalah keuntungan total maksimum. Kalau salah gimana? Kalau salah berarti dia keuntungan minimumnya atau kerugiannya dia. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketika Q-nya 125 akan mencapai keuntungan total maksimum dengan nominal sebesar, berarti 125 ini kita bisa substitusi kemana? Ke fungsi P-nya ya. Minus 2Q kuadrat, Q-nya di sini diganti 125 pangkat 2 gitu ya, ditambah 500 kali 125 dikurang 20.000. Maka akan dapat 11.250 juta rupiah, atau kurang lebih berarti 11,25 miliar rupiah. Nah, ini untuk pembahasan contoh soal mengenai fungsi keuntungan maksimum.